Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Rahmayati Gustiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumedang. Ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Berikut adalah fasilitator dan pengajar praktik. Visi adalah cita-cita, harapan, dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Visi penggerak di sini adalah menyusun tujuan yang ingin dicapai dengan berpihak pada murid sehingga menjadi siswa yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi yang saya buat adalah menjadikan siswa yang berakhlak, inovatif, santun, dan aktif yang disingkat menjadi BISA. Menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang sudah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dimunculkan dan dikembangkan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Prakarsa perubahan memperkuat sikap adaptif siswa dengan pembelajaran yang bervariatif. Dengan menggunakan kanvas bagja. Kanvas bagja yaitu B. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kanvas bagja buat pertanyaan di sini berisi pertanyaan untuk menentukan arah penyelidikan. Bagian ambil pelajaran memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau komunitas lain untuk dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi ideal serta prakarsa perubahan terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yaitu membantu transformasi menjadi nyata. Berikut kanvas bagja yang sudah saya buat. Dari prakarsa perubahan memperkuat sikap adaptif siswa dengan pembelajaran yang variatif. Dibuatlah pertanyaan bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa adaptif. Daftar tindakannya yaitu mencari literatur atau referensi tentang proses pembelajaran yang dapat menguatkan sikap adaptif siswa. Yang kedua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat tentang proses pembelajaran. Yang ketiga, menyajikan masalah yang kontekstual dalam pembelajaran. Bagian ambil pelajaran, dibuatlah pertanyaan dari manakah sumber inspirasi yang didapat untuk bisa memperkuat sikap adaptif siswa. Yang kedua, aktivitas apa yang dilakukan untuk dapat mengembangkan sikap adaptif dalam pembelajaran. Tindakannya dengan mengadopsi keberhasilan dari sekolah lain yang sudah berhasil untuk memperkuat sikap adaptif siswa melalui pembelajaran yang bervariatif. Yang kedua, dengan literatur atau mencari referensi untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang bervariatif. Dan yang ketiga, menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang bervariatif. Bagian gali mimpi, dibuatlah pertanyaan, apa hal yang terbaik yang akan dicapai anak apabila kelak menjadi orang yang sukses? Yang kedua, bagaimana menuangkan mimpi agar menjadi pemicu semangat juang anak didik? Daftar tindakannya menyajikan contoh keuntungan menjadi seseorang yang selalu dibutuhkan dan mampu mengayomi banyak orang. Yang kedua, mengajak anak didik untuk menuliskan apa yang ingin dicapai dan ditempel di tempat yang sering dilihat untuk dapat mengingatkan mimpi di masa depan. Bagian jabarkan rencana, dibuatlah pertanyaan apa yang akan saya lakukan di kelas agar anak didik merasa nyaman dan tidak merasa tertekan untuk menumbuhkan sikap adaptifnya. Daftar tindakan atau penyelidikan, mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid dan menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran. Membuat target pembelajaran yang bisa dilakukan, misalnya pembelajaran yang bisa dilakukan, misalnya pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk beradaptasi dengan berbagai jenis tugas dan tantangan. Yang ketiga, berdiskusi dengan teman sejawat dan atasan untuk merealisasikan program.
Kemudian di bagian atur eksekusi, pertanyaannya, siapa yang memantau saya dalam memperkuat sikap adaptif siswa dengan pembelajaran yang bervariatif di kelas? Daftar tindakannya, tim supervisi di bawah naungan Wakase Kurikulum dengan melakukan observasi di kelas menggunakan instrumen penilaian. Kesimpulannya, visi merupakan tujuan, cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka panjang yang mengarah pada perubahan yang berpihak pada murid. Visi yang telah saya buat menjadikan siswa yang berakhlak, inovatif, santun, dan aktif, atau disebut juga BISA. Dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dan prakarsa perubahan yang telah dijabarkan pada tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Setelah dilakukannya eksekusi perubahan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan visi yang membawa perubahan yang berpihak pada siswa melalui pembiasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.